Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rodatul Jannah binti Futihatun Ni'amah dan Andriana Cahyani Rohmah akan menyampaikan materi tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu IPS SD atau MI. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karenanya, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah atau saintifik. Proses pembelajaran harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut. 1. Mengamati. Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuh rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 2. Menanya. Guru harus mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. 3. Mencoba. Aplikasi metode mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau mencoba dilakukan melalui 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. 4. Menalar. Menalar adalah salah satu istilah dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. 5. Mengolah. Pada tahap mengolah ini, peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif, kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus aktif. 6. Menyimpulkan. Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah. 7. Menyajikan. Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama-sama secara kolaboratif dapat disajikan dalam bentuk laporan tertulis dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk portofolio kelompok atau individu. 8. Mengkomunikasikan.
Pada kegiatan akhir diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun, baik secara bersama, dalam berkelompok, atau secara individu. Saya binti Futihatun Ni'amah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pendekatan saintifik. Ada 7 kriteria pada pendekatan saintifik yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama, materi pembelajaran harus berbasis fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Jadi, bukan sebatas kira-kira. Yang kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif antara guru dengan siswa harus terbebas dari prasangka yang serta-merta. Dalam hal ini juga terbebas dari pemikiran yang subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat. Dalam hal ini adalah dalam kegiatan mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa untuk mampu berpikir hipotetik atau membuat dugaan dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi siswa untuk mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir. Pola pikir di sini adalah pola pikir yang rasional dan objektif. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas. Untuk materi selanjutnya yaitu implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik. Contoh aktivitas siswa dengan pendekatan saintifik yaitu 1. Mengamati. Dalam tahapan ini, sebelum guru memulai pembelajaran, siswa mengamati gambar yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, menanya. Pada tahapan ini, guru memberikan pertanyaan atau masalah yang terkait dengan informasi tersebut. Yang ketiga, mencoba atau eksplorasi. Pada tahapan ini, siswa mencari informasi dari berbagai sumber mengenai materi yang bersangkutan. Yang keempat, mengasosiasi. Pada tahapan ini, setelah siswa mencari informasi yang didapat, siswa mendiskusikan hasilnya dengan teman sekelompok, lalu menganalisis berupa fakta hasil pengamatan, kemudian mengolah informasi dari berbagai sumber. Yang kelima, mengkomunikasikan. Nah, pada tahapan ini, siswa menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Materi selanjutnya yaitu tujuan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang ketiga, agar terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa akan merasa bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi, yaitu untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide dan mengembangkan karakter siswa tersebut. Saya Raudatul Jannah, nomor absen 3, akan menyampaikan materi yang terakhir kami, yaitu contoh implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu IPS SD. Nah, dalam penggunaan pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran akan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Misalnya beberapa pendekatan saintifik dalam pembelajaran tema bencana banjir. Nah, penerapannya ini dalam pembelajaran terdapat 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, yang ketiga atau yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Langsung saja yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Dalam pendekatan saintifik, tujuan utama kegiatan pendahuluan adalah menetapkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai yang berkaitan dengan materi pelajaran baru yang akan dipelajari siswa. Nah, dalam pembelajaran tematik terpadu IPS ini misalnya menggunakan apresiasi tentang bencana banjir yang sering terjadi, di mana, kapan, siapa, mengapa tentang bencana tersebut. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini atau yang akan disampaikan. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti sendiri yaitu kegiatan utama dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti dalam pendekatan saintifik itu ditunjukkan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan. Contohnya yaitu mengamati. Guru meminta siswa mengamati suatu fenomena, yaitu fenomena yang diamati adalah gambar tentang bencana banjir. Yang kedua yaitu menanya. Dalam kegiatan menanya, siswa itu mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang terjadi, misalnya apa penyebab banjir, kapan banjir itu terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menalar atau mengajukan hipotesis. Hipotesis penyebab banjir, misalnya membuang sampah di sungai, penggundulan hutan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Nah, siswa itu mengumpulkan data atau guru memberikan data tentang fenomena tentang bencana banjir. Yang kelima ada menganalisis data. Siswa diajak untuk membaca buku siswa tentang konsep ruang, waktu, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian itu dihubungkan dengan informasi-informasi tentang bencana banjir tersebut. Yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, contohnya ini, hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Hal itu menunjukkan adanya keterkaitan antara ruang dan waktu. Nah, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Siswa mampu menyampaikan hasil kerjanya secara lisan atau tertulis di depan kelas. Dapat juga dengan berkelompok. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Nah, setelah tadi ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti. Nah, yang terakhir ini yaitu kegiatan penutup. Nah, siswa itu diminta untuk menjelaskan contoh keterkaitan antar ruang dan waktu. Misalnya saja hubungan antar desa dan kota. Kemudian, guru juga dapat meminta siswa untuk meningkatkan pemahamannya tentang konsep, prinsip, atau teori yang telah dipelajari tadi. Nah, kemudian yang terakhir, guru memberikan beberapa situs di internet atau sumber lain yang berkaitan dengan konsep, prinsip, atau teori yang telah dipelajari siswa. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.